Tujuannya apa? Ya kita punya istilahnya Tuhan punya rencana atau tujuan buat kita masing-masing. Dan pasti berbeda-beda ya. Tapi intinya cuma satu. Kalau di firman Tuhan katakan perintah Tuhan yang jelas adalah yang jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka, bla 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 bla, kan seperti itu. Itu kan amanat agung dari Tuhan Yesus pada kita semua. Kadangkala kita lupa akan hal itu. Sebenarnya Allah menciptakan kita itu punya tujuan. Dan seringkali mungkin remaja pemuda lupa akan hal itu. Kadangkala kita berpikir itu kita ada di dunia ini ya untuk kesenangan kita sendiri, untuk tujuan kita sendiri. Kita lupa kalau kita diciptakan, saya, Mas Samuel dan teman-teman di sini diciptakan, dan mungkin teman-teman di rumah juga diciptakan, itu Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing, dan kita seringkali lupa akan hal itu. Jadi saya mengingat sebenarnya Tuhan itu punya tujuan dalam hidup saya. Kalau ngomong soal saya ya, soal saya pribadi. Dan mungkin teman-teman perlu menyadari itu, bahwa kita itu di dunia ini bukan hanya diciptakan dengan senang-senang terus mati seperti itu. Lahir ceprot, kemudian dewasa, kemudian meninggal. Apakah kalian mau hanya seperti itu? Dan Tuhan nggak punya tujuan hanya untuk itu. Jadi menurut saya sendiri Tuhan punya tujuan buat hidup saya. Saya merasa bahwa ya mungkin ini cukup ngomongnya cukup berat ya. Gak apa Mas. Iya. Saya jadi meratapi. Iya merasakan ya. Ya, meresapi jangan meratapi. Meratapi itu nasib. Mau bilang meresapi itu susah. Saking ya. Meresapi sekali. Iya, oke. Jadi ketika saya menyadari hidup saya yang mungkin background keluarga saya juga, ya mungkin teman-teman di sini punya background keluarga masing-masing, punya masa lalu masing-masing yang itu menjadi kendala kita, mungkin saya singkirkan itu ya. Saya ingin istilahnya merasa Tuhan tuh menciptakan saya, membentuk saya hadir di dunia ini dengan keadaan apapun, di keluarga apapun, ya Tuhan punya tujuan. Salah satunya ya mungkin yang saya sadari adalah itu tadi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka. Bukan berarti saya harus jadi pendeta loh ya. Yeah. Ya, oke. Bayangkan kalau semua orang jadi pendeta, siapa jemaatnya kan gitu. Ya ini bercandaan aja ya. Ya. Yeah. Jadi mungkin tapi ada benernya juga itu. Ya. Yeah. Oke, jadi saya flashback, saya melayani dulu juga. Kalau dilihat dari background saya, mungkin cerita sedikit. Saya dulu sekolah, kemudian kalau terlalu ke belakang terlalu jauh ya. SMA itu saya ambil jurusan bahasa. Ya, SMA kan ada penjurusannya. Jurusan bahasa. Ini kaitannya nanti dengan pelayanan. Jurusan bahasa. Tahu nggak kenapa saya ambil jurusan bahasa? Ya mungkin apa ya Mas? Pengen pede atau pinter berbicara dengan banyak orang, ya. Sosial gitu. Anda belum beruntung bukan? Karena saya waktu itu menghindari matematika. Wah, jujur ya. Aduh. Saya tidak suka matematika. Jadi waktu itu jurusan bahasa tidak mengenal matematika. Tapi ternyata ketika kelas 3 ada ujian matematika juga. Setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk istilahnya bukan hijrah ya, ingin hidup mengandalkan Tuhan. Jadi saya pergi ke Surabaya, istilahnya ikut sekolah seperti sekolah teologi ya. Tapi kembali lagi, saya ketika masuk sekolah teologi itu saya tidak pernah, jujur saya tidak pernah punya bayangan ingin jadi pendeta. Ya. Jadi saya sekolah teologi itu istilahnya waktu itu saya cuma pengen ngetes diri saya sendiri. Saya pengen hidup mengandalkan Tuhan karena benar-benar waktu itu ya saya mengandalkan Tuhan.
pernah mengalami pegang uang itu, kan itu kuliah juga ya, jadi ngerjakan tugas, ada tugas harus ngeprint, harus fotokopi dan yang lainnya, tetap ada tugas seperti itu. Nah, ya. Saya pernah waktu itu cuma pegang uang, saya masih ingat, cuma pegang uang 500 rupiah, teman-teman, beneran. Tahun cuma berapa pegang itu, Mas? Itu tahun 2009. Saya lulus kan ini saya sebut kalau usia ketahuan ya nanti ya. Saya lulus 2008, langsung di sana 2009 itu suatu hari saya mengalami saya cuma pegang uang 500 rupiah, sedangkan besok harus ngeprint tugas ya, walaupun tidak banyak ya, cuma 3.500 untuk ngeprint, tapi saya cuma punya 500 rupiah. Bayangkan, kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, saya bisa telepon orang tua saya tinggal kirim. Tapi pada waktu itu saya pengen menguji, istilahnya bukan mencoba Tuhan ya, saya pengen mengandalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan pakai teman saya, karena Tuhan kan kreatif ya, Tuhan itu Tuhan maha asik ya. Maha asik ya. Tuhan maha asik, Tuhan kreatif, Tuhan itu di luar nalar, out of the box ya, kalau istilah bahasa sekarang ya, kalau di luar nalar manusia ya. Tuhan bisa pakai siapapun pada itu. Akhirnya Tuhan pakai teman saya untuk membantu saya. Dan ya sudah, akhirnya saya lulus dari sana ke Solo. Pekerjaan pertama saya adalah, ini nanti kalau digabung-gabung nggak ada hubungannya. Jadi pada waktu itu ketika lulus, malah menarik tuh ya, ceritanya. Ketika lulus, karena waktu itu kan sekolahnya teologi dan rata-rata teman-teman saya kan berasal dari Kalimantan, Maluku. Mereka rata-rata ketika di terakhir itu pasti ditanya, kamu tujuanmu akan berpelayanan di mana? Dan akhirnya beberapa teman jadi pendeta, membuka, istilahnya karena backgroundnya adalah karismatik, jadi mereka buka gereja di pedalaman-pedalaman. Seperti memang sekarang ada beberapa yang sudah membuka gereja, sudah jadi istilahnya gembala sidang ya teman-teman. Tapi pada waktu itu saya fokus, saya tidak akan jadi pendeta. Saya hanya ingin berpelayanan di anak-anak pada waktu itu. Akhirnya benar, tapi setelah lulus dari sana, apakah saya jadi pelayan anak-anak? No. Pekerjaan saya adalah jualan pulsa. Saya pegawai di jualan pulsa ya. Setelah jualan pulsa, akhirnya saya kerja lagi tempat yang lain. Jadi apa? Mandor gudang toko kimia. Ya, ada hubungannya enggak antara sekolah bahasa, sekolah teologi, jualan pulsa, jadi mandor gudang ya. Tapi setelah itu saya sempat nganggur 8 bulan. Mungkin teman-teman ada yang tahu, teman-teman, sampai saya gondrong ya, belakang pantat itu. Tahu itu Mas. Ya. Fotonya karena oke. Jadi akhirnya Tuhan mulai buka jalan. Saya diberikan pekerjaan, ditawari pekerjaan yang hubungannya dengan anak-anak. Pada waktu itu saya jadi mentor sebuah yayasan yang bergerak di bidang anak-anak juga, mentor pegang anak-anak. Kemudian suatu hari saya juga ditawari untuk jadi guru di salah satu istilahnya PAUD apa sekolah apa ya, preschool ya, untuk anak-anak ya, istilahnya PAUD atau KB ya, kelompok bermain seperti itu. Jadi di situ sampai sekarang. Kemarin saya mengingat-ingat, sebenarnya kalau dilihat ya, dari bahasa, terus teologi, terus jualan pulsa, terus mandor gudang kimia, terus baru ke anak-anak, terus sekarang ngajar anak-anak juga. Karena memang saya dulu fokusnya itu pengen ke anak-anak. Dan saya istilah pendapat saya pribadi, kalau kita jadi pendeta ya, teman-teman saya banyak yang jadi pendeta, yang mereka benar-benar fokus untuk melayani Tuhan di atas mimbar dalam tanda kutip ya. Tapi kalau saya sendiri memang mimbar saya ya di mana-mana itu mimbar saya. Ketika saya hidup saya mencerminkan Kristus, memberitakan tentang Kristus, memberikan dampak, yaitu mimbar saya. Jadi kemarin saya kembali lagi flashback. Sebenarnya nggak ada hubungannya semuanya. Kalau menurut kita ya, menurut kita sendiri. Kadangkala Tuhan memang pakai cara itu, out of the box, tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi sekarang puji Tuhan,
saya bisa istilahnya ya mungkin tidak dari segi rohani saya mengajar sekolah minggu atau membawakan firman ya kepada anak-anak, tapi ketika saya menjadi guru, menjadi mengajar anak-anak kecil, tahu kan anak-anak PAUD ya, anak-anak yang masih ngompol, masih pakai pampers seperti itu, saya merasa ya ini mimbar yang Tuhan berikan kepada saya. Ya. Dan kalau dipikir bahasanya juga kepakai karena ya memang sekolah yang saya ampu saat ini bilingual ya, jadi 2 bahasa, Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau dipikir berarti ada hubungannya juga. Bahasa sekarang saya juga pegang istilahnya mengajarnya dengan 2 bahasa. Jadi memang kadangkala cara Tuhan itu tidak bisa kita nalar. Dan teman-teman perlu tahu bahwa kegagalan kita, mungkin teman-teman di rumah merasa nggak mau melayani lagi, tidak mau berkecimpung lagi dalam pelayanan karena mungkin kita melakukan dosa, karena kita melakukan kesalahan. Ingat teman-teman, kegagalan kita tidak pernah akan menggagalkan rencana Tuhan. Ya, itu yang perlu kita ingat. Iya. Apapun kegagalan yang kita lakukan, Tuhan bisa ubah itu menjadi kesuksesan. Kenapa? Amin. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ya. Amin. Tidak akan pernah istilahnya gara-gara misalkan ya, saya melakukan kesalahan. Misalkan contohnya, saya nih harusnya kalau mau jadi pendeta ya saya sekolahnya teologi, nanti terus lulus, misalnya gambarannya ya. Lulus terus nanti ya sesuai teologi seperti itu. Dan dilalah saya menyimpang dari hal itu. Saya nggak mau seperti itu. Atau mungkin kalau teologi terlalu berat ya. Mungkin Mas Samuel, cita-citanya apa Mas Samuel? Kalau saya sih Mas bekerja di pelayaran. Oh pelayaran, ya. Sekarang sekolah pelayaran ya. 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 Mungkin sekolah pelayaran. Terus suatu saat ini misalnya, ini tanya balik ya, biar enggak saya hanya saya yang ditanya. Kemarin waktu itu tak tanya balik nanti ya. Misalkan suatu saat nanti Mas Samuel setelah pelayaran ternyata kerjanya enggak di pelayaran gitu gimana? Ya tetap bersyukur saja lah Mas. Iya. Itu ya pasti itu jalan Tuhan yang diberikan pada saya. Oke, ya. Jadi sama. Nah, terus namanya ya jalanin aja karena itu yang diberikan Tuhan untuk saya harus menerima, harus menjalani dan selalu bersyukur. Bravo, tepuk tangan ya. Wah, ya itu mungkin gambarannya. Jadi kadangkala mungkin ada hal yang menurut kita itu kita tidak akan sampai ke rencana Tuhan, tapi ingat teman-teman, sekali lagi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal karena kegagalan kita, ya. Oke, jadi itu tadi pertanyaannya. Terlalu panjang ya Mas jawabannya ya? Nggak apa-apa Mas. Kalau gitu ya itu sedikit berbagi saja teman-teman ya. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin berpelayanan mulai dari hal yang kecil, mulai membiasakan diri seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oh ya. Dari jawaban Mas Bobi, saya bisa mengambil untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin belum memulai atau mungkin belum pernah berpelayanan, mari kita bersama-sama berpelayanan untuk membangun gereja ini, biar kita bisa berpelayanan untuk Tuhan. Ya. Lanjut Mas. Yeah. Gak apa-apa tuh Mas ini. Gak apa-apa. Saya malah takutnya ini kelamaan kita ngobrol. Oh, yang lain pada tidur ini nanti. Ya. Okay. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, mau masih ada 100 pemirsa pertanyaannya. Tenang aja ya. Siap, oke. Nanti saya mau call the friend aja nanti deh kalau nggak bisa. Itu teman-teman udah pada capek. Iya itu dia, makanya itu loh. Ya, oke. Ya. Tentang pelayanan lagi nih Mas. Bagaimana cara kita kan sudah semangat berpelayanan itu tadi berani semangat, pede,
Ya, cara kita membangkitkan semua itu tadi gimana Mas? Membangkitkan keinginan untuk mungkin menjadi pengurus atau berpelayanan gitu. Bagaimana sih Mas cara membangkitkannya? Oke. Ini kaitannya dengan pengurus ya. Iya. Mungkin sebenarnya kalau tentang Kepengurusan. pengurusan dalam organisasi pemuda atau remaja, istilahnya saya tahu ini arahnya kemana. Pasti sulit ya untuk regenerasi ya. Ya, sulit sekali ya. Sebenarnya hal ini juga pasti dialami istilahnya teman-teman senior di atas kita semua ya. Yang pertama, kalau ingin jadi pengurus atau mencari pengurus, kembali lagi ke individu. Jadi ada dua faktor ini, ada dua faktor ya. Yang pertama dari internal, dari kita sendiri, dari pribadi kita sendiri masing-masing teman-teman. Yang kedua dari faktor eksternal atau faktor luar. Karena namanya organisasi kan ada banyak orang di situ kan ya. Jadi faktor internal itu diri kita sendiri. Kembali lagi, kita mau enggak? Yang pertama itu. Kita perlu ingat Tuhan itu punya rencana. Kita hidup di sini bukan untuk kita sendiri, tapi untuk teman-teman atau orang-orang di luar sana yang lain. Seperti itu. Yang kedua faktor eksternal. Mungkin loh ya. Mungkin juga teman-teman yang merasa, ini saya menempatkan diri sebagai teman-teman mungkin yang waktu itu belum bergabung atau merasa canggung kalau mau jadi pengurus dalam kepengurusan. Faktor eksternalnya adalah bagaimana suasana juga yang ada di dalam pengurusan itu tadi. Apakah suasananya menyenangkan ya? Ya mungkin itu teman-teman yang lain yang saat ini mungkin jadi pengurus ya. Apakah suasananya menyenangkan? Apakah suasananya itu friendly ya? Semuanya itu sama ya, nggak ada yang senior junior. Kembali lagi saya ingatkan ya, dalam pengurusan nggak ada senior junior, kita semua pelayan Tuhan. Apakah suasana menyenangkan? Apakah suasananya itu istilahnya ya sejuk, seperti istilahnya kalau datang ke pengurus atau rapat pengurus itu seperti datang ke rumah kedua gitu. Jadi nyaman seperti itu. Jadi mungkin itu tadi faktor eksternalnya adalah bagaimana teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah ada dalam pengurusan menciptakan suasana itu tadi. Bisa dimulai dari hal contohnya misalkan ya mungkin sudah beberapa sudah mulai ya ini ngomong-ngomong kan juga mau ada regenerasi. Oh, regenerasi ya. Siap. Jadi sekalian ya. Ya, mungkin ya. Sedikit sharing. Jadi mungkin kalau pengalaman saya dulu bagaimana saya bergabung ke pengurus. Jadi saya dulu waktu masuk ke remaja, karena ngomong remaja ya, itu saya belum pengurus. Masih untul bawang kalau istilahnya ya. Ya mau melu-melunan. Saya dulu waktu ikut remaja, mungkin kelas 6 SD saya udah ikut remaja. Kelas 6 SD. Ya, kelas 6 SD saya udah ikut remaja karena memang dulu kondisinya kalau sekolah minggu teman-temannya terlalu kecil. Jadi mau nggak mau saya ikut remaja. Jadi seperti itu. Jadi saya ikut remaja, ya undul bawang. Terus bukan pengurus. Mulai dari hal kecil saya melu, istilahnya dulu tuh ada, kalau dulu sebelum pandemi ya ada jaga parkir ya diajak seperti itu. Tunggu parkir, ketika parkir nanti ya mungkin ini sedikit bocoran juga. Jadi dulu mungkin ya, ini sedikit teman-teman mungkin mohon maaf Bapak Majelis yang mungkin lihat ya. Dulu kami itu kalau jaga parkir uangnya nggak cuma masuk ke gereja semua ya. Kita pakai untuk jajan. Ya. Jadi sebagian kita pakai untuk jajan. Itu sampai sekarang masih. Oh masih ya. Berarti jujur ya bagus ya. Tapi ya. Berhubung ini pandemi, jadi pemasukan parkir itu berkurang. Ya, nggak apa-apa ya. Setelah ini kita mau new normal kok, jadi bisa kembali lagi. Jadi memang itu tadi bisa jajan, bisa dipakai, jadi membangun suasana yang menyenangkan. Maaf ya Meg ya, ketatap terus tadi ya. Jadi ketika remaja dulu belum ada motor, mungkin motor masih bisa dihitung dengan jari ya. Jadi semuanya itu ngontel Mas, naik sepeda. Kalau sekarang musimnya gowes ya. Kalau menurut saya ya dulu sudah banyak yang gowes, jadi saya nggak ikut-ikutan karena dulu udah gowes ya. Ya jadi ngampiri, misalkan PA-nya di sana, dulu kan dijatah ya di mana-mana di rumah-rumah kan gitu kan, di wilayah Semanggi dan Sumatera Utara, Yesuran seperti itu kan. Ngampiri nanti datang ke sana seperti itu.
Kalau dalam blok sendiri, kalau dulu kan masih dibagi istilah per wilayah. Jadi Joyce kan ada PA sendiri seperti itu dulu masih, karena memang pemuda remajanya banyak ya. Kalau mungkin sekarang mengalami penurunan, makanya jadikan satu, nggak masalah menurut saya. Jadi mungkin kebiasaan yang dulu, karena dulu kami pun sukses ya, kita coba untuk ngampiri ya mungkin kecuali kalau rumahnya jauh ya, rumahnya mau Josongo ngampiri rumahnya Solo Baru kan nggak mungkin ya, terlalu bentang ya, apalagi ngonda ya. Jadi mungkin kita ciptakan teman-teman pengurus yang saat ini ada, ciptakan suasana yang friendly, yang istilahnya apa ya, homely ya. Oh, belum bukan belum ya, yang menyenangkan ya, semuanya sama. Karena kembali lagi menurut saya masih banyak yang, yaitu sifat-sifat yang wajar sih kalau usia remaja muda, yang individual ya. Oh iya. Ya. Apalagi yang sudah senior, sudah besar, sopo to kowe, walah cahanyaran, mungkin ada pergi, mungkin bukan di sini ya, di tempat yang lain. Enggak ada ya. Kalau di sini enggak ada. Enggak ada ya. Ya puji Tuhan. Semuanya apa ya, belajar bersama. Oke. Jadi itu tadi. Jadi ciptakan suasana. Faktor eksternal itu penting teman-teman. Ya. Bayangkan orang mau masuk ke dalam pengurusan tapi suasananya itu panas, suasananya itu gerah, suasananya itu membosankan, dia nggak akan mau kan gitu. Cara kasare padu gitu ya. Mungkin padu lah suasananya ya. Pengurusan malah padu gitu. Tapi ini nggak padu toh? Enggak. Oh enggak ya. Kan contoh ya, mungkin neng-nengan lah seperti itu. Ada yang istilahnya bosi, merasa dirinya wah kamu kudunya gini-gini ya. Itu tidak akan menyenangkan ya. Jadi ciptakan suasana yang menyenangkan, suasana yang santai. Bahkan mungkin dulu juga pernah istilahnya begini, teman-teman yang saat ini pernah mengalami masa-masa dulu yang menyenangkan ya, kita ulang lagi itu, nggak masalah kan seperti itu, kita coba lagi ya gitu. Jadi mau jadi pengurus ya mungkin jangan ketika baru datang mau jadi pengurus langsung datang ketua ya misalnya ya. Mungkin dari hal yang kecil seperti itu. Jadi apa istilahnya, bukan hal yang kecil ya, tidak ada dalam menurut saya sendiri, mungkin saya ralat kata-kata saya ya. Dalam pelayanan tidak ada yang kecil menurut saya, semuanya sama ya. Mungkin dari hal yang istilahnya sesuai dengan kemampuan kita dulu, mungkin main gitar atau yang lain. Mungkin salah satu bisa saya tunjukkan teman-teman, ini tadi sebelum syuting saya shoot loh, ini di luar out of the box teman-teman yang di sini. Ya. Ini kameranya yang bisa dilihat yang mana? Ini Mas, ini bisa, ini juga bisa. Ya. Saya mau tunjukkan, maaf ya. Ini out of the box. Teman-teman nggak ada yang tahu. Bisa dilihat. Saya tak gede gini sih caranya ya. Ya. Ini teman-teman yang menyiapkan syuting kita hari ini. Ya. Usung-usung, nempel ke kabel, masang kamera. Saya ulang ya. Ya. Ini mereka di sini ketawa semua nih. Gak ada yang tahu kalau saya shoot ya. Sambil gambar ini. Ini juga saya juga di luar out of the box ini juga. Oke, ya. Pelayanan itu kembali lagi, semuanya bisa dilakukan kalau kita mau ya. Ya toh. Usung-usung, nek renek sing gelem usung-usung, ya siapa kan gitu. Iya. Mungkin kita enggak nyangka lah saya. Oh enggak ya. Ini keisengan saya sih teman-teman. Tapi ini saya cuma kasih contoh saja bahwa pelayanan itu tidak hanya melulu hal yang luar biasa. Hal yang kecil, usung-usung, nyepake. Mungkin di sini teman-teman ada yang bagiannya cuma ngusung-ngusung, nggak ikut nge-shoot, nggak ikut nge-shoot, nggak ikut apa, nggak ikut di depan kamera ya, cuma usung-usung. Tapi itu pelayanan kalau itu dilakukan dengan sukacita ya luar biasa. Puji Tuhan. Besok Tuhan memberkati orang usung-usung. Tadi usung-usung kamera, besok usung-usung kamera semuanya. Usung gereja Mas. Gerejanya diusung. Usung-usung mimbar ya. Oke, itu ya. Jadi jangan pernah
Saya ralat tadi ya, tidak ada pelayanan yang kecil, tidak ada pelayanan yang besar, semuanya sama. Yang penting hati kita melayani dengan Tuhan dengan tulus, dengan apa ya, istilah bentuknya ini pelayanan kepada Tuhan. Ya, itu tadi. Oke, Ya. itu aja Mas. Sangat luar biasa sekali. Sedikit tanya ini Mas. Oke. Soal Udah apa? banyak Mas tanya, enggak sedikit Mas. Apa? Ini soal kepengurusan lagi. Ya, Mas. oke. Kan di dalam kepengurusan itu ada suka dukanya ya Mas. Mungkin yang diceritakan Mas Bobby itu tadi banyaknya yang suka. Oke. Nah, kalau dukanya itu apa ya Mas? Cerita sedikit lah Mas. Ya. Ini juga keluar dari teks ya teman-teman ya. Enggak apa-apa. Saya lebih suka seperti tadi, enggak ada settingan ya. Enggak ada settingan, ini belum ada. Sukanya tadi sukanya. Ya, sekarang Mas Amal pengen tahu dukanya ya. Kalau dalam pelayanan itu memang kita harus siap dukanya Mas. Iya. Jangan hanya sukanya. Ya, suka itu bonus menurut saya dalam hal pelayanan ya teman. Menurut saya pribadi, suka itu bonus. Kalau duka itu pasti. Berat ya. Tapi nggak perlu takut ya. Waktunya tinggal 5 menit. Oke, 5 menit lagi ya. Saya pikir 5 jam lah. Di timeri sama Oke, siap teman-teman ya. yang menyiapkan Mas. Dukanya yang pasti baper pasti ya. Ya, baper. Karena mungkin istilahnya kita juga melayani pasti juga ada perasaan kecewa dengan teman kita. Mungkin misalkan tadi di sini ada penanggung jawabnya PIC. Saya dulu pernah misalkan jadi ketua salah satu acara, dilalah panitianya juga bekerjanya tidak maksimal, itu juga kecewa juga ya. Dukanya juga mungkin dulu yang pasti sih kalau pelayanan itu pasti apa ya, yang paling berat itu ketika hatinya yang terluka. Wah. Tapi kembali lagi Baper, ya, tidak boleh seperti itu ya. Mungkin luka, pastilah luka, kecewa dengan teman-teman, dengan pelayanan, kok nggak dihargai, kok nggak maksimal, sudah seperti ini, sudah itu. Dan ya sebentar sajalah seperti itu. Kita harus move on, kembali lagi kita pelayanan ya seperti itu. Jadi dukanya, karena menurut saya ya kalau ditanya duka sebenarnya saya malah mikir dukanya apa ya kayak gitu. Jadi omongan saya tadi juga saya sambil mikir dukanya itu enggak ada teman-teman, beneran. Karena saya menjalani pelayanan ya ya Pak, Suka hati, suka cita. iya ya sudah kan seperti itu. Kita kalau disuruh jadi firman oke, lupakan datang. lah, Mas. Soal duka lupakan. Iya, lupakan. Langsung Tidak masuk ada kesimpulan duka. aja. Ya. Tidak ada duka di antara kita pelayan-pelayan Tuhan ya. Masuk Oke. kesimpulan. Oke. Ya. Ini aku utus aku. Judul yang kita ambil di dalam podcast hari ini. Ya. Ya, kesimpulan yang saya ambil, Mas. Kita harus menjadi remaja yang kreatif dan inovatif. Tak habis-habisnya Tuhan memberikan berkat yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, mari teman-teman, kita sebagai remaja Kristen harus menjadi teladan dan menginspirasi semua orang. Tak akan mau lagi untuk berkata tidak bisa dan belum saatnya. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Mas Oh, telah sama-sama. hadir di dalam podcast kami pada hari ini. Ya, siap. Sebelum menutup firman hari ini, mari kita berdoa. Mas Bobby membawakan. Oh, saya berdoa ya. Oke, siap. Yuk, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih buat malam hari ini kami boleh berbincang-bincang tentang pelayanan, tentang kesiapan kami, tentang siapakah kami dan apakah tujuan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami banyak belajar dan kami akan terus belajar dari siapapun untuk kami lebih lagi dalam melayani Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan bisa memakai siapapun selama orang itu siap dan mau. Ini aku Tuhan, utuslah aku dengan rencanamu yang terbaik
Dan kami percaya bahwa kegagalan kami, masalah kami, kendala yang kami alami tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Karena kami percaya setiap firman-Mu, setiap perintah-Mu, setiap rencana-Mu itu ya dan amin. Dan pasti akan terlaksana. Bagaimanapun caranya, Tuhan akan memakai dengan cara yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, pakai teman-teman di remaja pemuda yang saat ini rindu untuk melayani Tuhan lebih lagi. Kau siapkan kami agar kami boleh melayani Tuhan, tidak memandang siapakah diri kami, tapi kami lebih memandang siapakah Tuhan yang telah menunjuk kami. Mampukan kami Tuhan dengan kelemahan kami. Pakai kami sebagai anak-anak-Mu untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Di dalam hidup kami mencerminkan Yesus, kami berikan dampak yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, rencana kami, pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Mas Bobi. Ya sama-sama, terima kasih teman-teman remaja pemuda. Pelajaran Iya. buat kita remaja pemuda. Ya, saya hanya sharing-sharing aja teman-teman ya. Jadi Kemudian teman-teman, podcast kita pada hari ini jangan lupa tetap pantengin terus YouTube channel GKJ Intan Kusuman untuk PA maupun ibadah online. Terima kasih, see you next time. okay, see you.